Teror berganti menjadi pembunuhan, dia tewas di tangan ART seusai pasang CCTV. Teror berubah menjadi pembunuhan. Seorang ibu rumah tangga alias IRT di Purwakarta, Jawa Barat bernama Dea Permata Karisma, 27, meregang nyawa di tangan asisten rumah tangga alias ART. Tewasnya Dea setelah sang suami, Ferry Riana, memasang kamera pengawas alias CCTV di rumah mereka. Padahal, Ferry sudah percaya terhadap ART, yang diketahui bernama Ade Mulyana, 26, itu, untuk menjaga istrinya kala ia bekerja. Ternyata, Ade Mulyana merupakan musuh dalam selimut bagi keluarga Ferry. Dikutip dari tribunjabar.id, Ade Mulyana sudah diminta Ferry Riana untuk menjaga Dea Permata Karisma, karena dia pulang kerja selalu malam. Semua tragedi itu bermula saat Dea Permata Karisma mendapat teror dan ancaman pembunuhan. Teror itu terjadi dalam sebulan terakhir. Ferry yang khawatir kemudian meminta Ade Mulyana untuk menemani istrinya di rumah. Tanpa curiga sedikit pun, Ferry mempercayakan keselamatan istrinya itu pada pelaku. Bahkan, sempat muncul pesan seolah dari seorang wanita yang menuduh dia berselingkuh dengan pria lain. Sandiwara Ade Mulyana semakin menjadi-jadi. Sang pembantu itu bahkan bercerita kalau rumah Dea Permata Karisma sempat dimasuki orang tak dikenal. Selain ancaman lewat WhatsApp yang diterima istri saya, Ade ini juga bercerita ada orang asing datang ke rumah, terus dikejar sama dia orangnya hilang, kata Ferry saat ditemui tribunjabar.id di rumah duka, Perum POJ Sadang, Desa Cisereuh, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Kamis, 14 Agustus 2025. Pernah juga pas ada saya di rumah, dia bilang ada orang mantau rumah, kami kejar bawa golok, tapi pas disamperin hilang atau enggak ada. Atas ancaman yang dialami istrinya tersebut, Ferry pun berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saran dari Babin Kamtipmas sempat disampaikan agar Ferry melapor ke Polsek atau Polres, serta memasang kamera pengawas CCTV. Karena kesibukannya, Ferry tidak sempat membuat laporan resmi. Namun pada 5 Agustus, ia akhirnya memasang CCTV di rumah. Setelah CCTV terpasang, semua teror berhenti pada Selasa 12 Agustus 2025. Namun, teror berganti menjadi pembunuhan karena dia tewas dibunuh pada siang harinya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ade Mulyana. Diduga, teror dan ancaman selama ini adalah bagian dari rencana sistematis pelaku untuk menutupi niat jahatnya.